desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Sember Channel yang membahas segalanya tentang sepak bola, baik klub besar maupun klub kecil. Mari kita membahas dengan sedikit ada bumbu roastingannya. Oke, kali ini gua akan membahas sebuah event yang kali ini akan berlangsung atau sedang berlangsung, apalagi kalau bukan Piala Dunia antar klub atau bisa kita bilang Club World Cup atau gampangannya CWC lah. Oke, jadi untuk kali ini gue akan menjelaskan sedikit ya, karena format Club World Cup yang sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang berbeda hampir 50%. Dimana dulu itu Club World Cup itu hanya beranggotakan 7-6 negara, tidak lebih, hanya cuma diambil dari pemenang dari Liga Champions masing-masing benua. Cuma sekarang formatnya itu udah diganti menjadi berapa negara ini? 36 negara, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Dan grupnya pun bermacam-macam daripada tahun-tahun sebelumnya yang membuat tingkat kompetitif dari pertandingan ini itu makin seru dan makin tinggi. Oke, jadi langsung saja bahwa Club World Cup ini udah dibagi dalam beberapa grup yang berisikan klub-klub dari penjuru dunia, teman-teman. Oke, di sini gua langsung saja akan bacakan grup dari grup A sampai grup yang terakhir, dan gue juga akan sertakan prediksi-prediksi siapa saja yang bakal lolos fase grup untuk match atau untuk event Club World Cup 2026 kali ini. Tapi sebelumnya for your info bahwa Club World Cup ini diadakan di Amerika Serikat menjerang nanti Piala Dunianya yang juga akan diadakan di benua Amerika. Oke, langsung saja di grup pertama, grup A. Di sini ada Al Ahly, Inter Miami, Palmeiras, juga Porto. Inter Miami ini masuk lewat jalur undangan ya teman-teman, atau mungkin jalur tuan rumah lah lebih tepatnya. Oke, di sini gua akan memberikan sedikit prediksi bahwa tadi pagi juga udah berlangsung pertandingan antara Inter Miami dengan Al Ahly yang skor akhirnya itu 0-0. Yaitu juga termasuk mungkin sedikit menjadi sedikit kekurangan untuk event ini, untuk sekelas pertandingan pembukanya yang hasilnya skor kacamata, dan juga tiketnya walaupun sudah didiskon menjadi hanya $4 kalau nggak salah, tapi penontonnya pun nggak sampai tembus 50%. Dan ini untuk sekelas pertandingan pembuka. Itu mungkin yang harus diperbaiki oleh Papa FIFA di event-eventnya nanti akan berlangsung selanjutnya. Oke, untuk grup A sendiri gua akan memprediksi bahwa nanti yang akan lolos adalah Palmeiras dengan si Porto, karena kita tahu Porto walaupun sekarang sedikit menurun ya, tapi mereka juga punya kualitas di Liga Eropa. Dan juga untuk Palmeiras gua rasa mungkin Palmeiras lah yang paling cocok untuk menemani Porto daripada ini yang lain sebagainya. Jadi untuk grup A, Palmeiras dan Porto akan masuk ke babak selanjutnya. Oke, next untuk grup B. Di sini ada Atletico Madrid, ada Botafogo, PSG yang baru kemarin juara, dan juga ada Seattle Sounders. Untuk grup B ini udah jelas lah pakai ditanya. Gue akan memprediksi juara UCL yang kemarin barusan PSG dan juga Atletico Madrid, karena ya nggak perlu ditanya lagi lah bagaimana kualitas kedua klub ini, terutama untuk PSG ya, karena kemarin mereka baru juara, mereka diisi oleh pemain-pemain muda yang hebat, Dossier Doué, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, dan yang lain sebagainya. Juga untuk Atletico Madrid, karena mereka memang kualitasnya sudah tidak bisa kita anggap remeh. Mereka selalu mengganggu Barcelona dan Madrid dalam perebutan gelar juara. Mereka juga selalu konsisten tampil di UCL dan yang lain sebagainya. Jadi
Atletico Madrid, ATM, dan PSG lolos ke babak berikutnya menurut prediksi Sember. Oke, untuk grup C di sini ada Auckland City, terus ada FC Bayern Munchen, ada Benfica, dan juga ada si Boca Juniors. Kalau grup C ini gua akan memprediksi FC Bayern Munchen yang bakal jadi pemuncak klasemen lah, dan sepertinya akan lolos dengan mudah di grup ini, karena menurut gua lawan terberatnya ya cuma si Benfica ini, dan Benfica pun kurasa menurut gua kurang konsisten di era-era sekarang ini, tidak seperti masa ganas-ganasnya dulu. Namun juga di sini menurut gua Boca Juniors juga berkemungkinan untuk lolos, karena mereka juga punya kejutan gitu, karena mereka juga punya kualitas dan punya hal yang bisa ditonjolkan, beberapa hal yang mungkin bisa membuat keajaiban di grup ini. Tapi untuk menurut gua Bayern otomatis lolos. Nah, ini yang sedikit susah, tapi gua lebih prefer ke Benfica yang akan menemani Bayern buat lolos. Dan menurut gua ya Auckland City di sini bakal jadi lumbung gol sih, apalagi nanti malam itu pertandingannya adalah Bayern lawan Auckland City. Oke, next. Jadi grup C gua memprediksi Bayern dan Benfica yang akan lolos ke babak berikutnya. Oke, selanjutnya di grup D. Di grup D ini ada Chelsea, ada AS Tunis, ada Flamengo, dan juga Lyon. Ya kalau ini gua pasti memilih Chelsea lah, apalagi mereka baru kemarin mereka juara Piala Melon, mereka baru juara UEFA Conference League. Ya gue jadi prediksi gue adalah Chelsea yang akan menempati puncak klasemen. Nah, untuk peringkat 2-nya gue rasa ada si Flamengo yang akan menemani Chelsea buat lolos. Dan untuk AS Tunis dan Lyon ini gue sudah pasti prefer mereka ada di 3 dan 4 lah. Lanjut di grup E. Di sini ada Inter Milan, ada Monterrey, ada River Plate, dan juga ada si Urawa Reds. Oke, jadi untuk grup E ini jelas peringkat pertama gua prefer ke Inter Milan, karena mereka juga kemarin baru masuk final, dan mereka juga 3 tahun 2 kali final Champions League, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Walaupun mereka nggak angkat trofi, tapi juga itu sudah dikatakan prestasi yang luar biasa untuk sekelas klub Italia, yang dimana performa-performa yang lain di Eropa juga sudah menurun. Terus untuk posisi 2 gua sedikit mendebatkan antara River Plate dan Urawa Reds, tapi di sini enggak lah. Gua prediksi River Plate akan menemani Inter Milan di babak berikutnya. Dan untuk Urawa Reds mungkin ada di posisi 3, dan Monterrey ya menjadi juru kunci. Selanjutnya di grup F ada Borussia Dortmund, ada Fluminense, terus ada Mamelodi Mamelodi, terus juga ada Ulsan. Jelas lah untuk grup F ini posisi pertama akan diduduki oleh Borussia Dortmund. Terus untuk yang kedua gua bakal pilih Fluminense, karena mereka juga punya beberapa pemainnya bagus yang selanjutnya dijebolkan ke ajang Eropa, dan juga mungkin rata-rata banyak pemain pensiunan yang bermain di sini, dan mungkin Fluminense ini masih punya kualitas lah untuk bersaing dengan klub-klub Eropa. Dan jelas yang akan gugur adalah Mamelodi dan Ulsan. Oke, next di grup G ada Al Ain, ada Juventus, ada Man City, dan juga ada Wydad AC. Grup yang cukup berat di sini, di mana Manchester City harus bersaing dengan Juventus. Tapi prediksi gue adalah City jadi pemuncak klasemen dan Juventus akan berada di posisi 2. Dan yang posisi 3 mungkin ada Al Ain, dan posisi 4-nya ada Wydad AC. Terus grup terakhir ada grup H, yaitu Al Hilal, Pacoca, Real Madrid, dan juga RB Salzburg. Di sini prediksi gue adalah
Real Madrid, rajanya Eropa, bakal ada di puncak klasemen dengan mudah. Disusul cukup berat nih, memperdebatkan antara Al Hilal atau RB Salzburg yang akan masuk. Oke, gua di sini berani memprediksi bahwa Al Hilal akan menemani Real Madrid untuk lolos ke babak berikutnya, karena ya gua mungkin lebih prefer ke Al Hilal lah, karena mereka juga punya kualitas, punya para pemain-pemain hebat, dan mungkin faktor inilah yang bisa membuat Al Hilal lebih sedikit diunggulkan menurut gue daripada si RB Salzburg. Untuk posisi ketiganya ada Salzburg, dan yang terakhir ada Pachuca. Oke, jadi itulah prediksi gue mengenai apa dan siapa saja yang akan lolos ke babak berikutnya berdasarkan grup yang ada di sini dan bagaimana potensi mereka buat melangkah lebih jauh. Ya mungkin sebenarnya babak selanjutnya itu hanya akan didominasi oleh tim-tim Eropa yang udah langganan Champions League atau Europa League lah, seperti Liga Champions tapi versi mininya mungkin. Cuma ya karena ini formatnya adalah Piala Dunia, jadi mereka harus bertarung dengan klub-klub dari benua lain terlebih dahulu ya, walaupun nanti ujung-ujungnya finalnya ya Eropa ketemu Eropa sih menurut gua, apalagi dengan slot atau kuota yang lebih banyak ini memungkinkan bisa terjadi. Oh ya, jadi kenapa banyak yang nanya di sini ya Bang, kok Barcelona nggak ada, kok Manchester United nggak ada? Ya karena format ini adalah dua klub terbaik dari 4 tahun terakhir yang diambil koefisien terbaiknya dan bisa masuk ke Piala Dunia antar klub. Jadi kenapa banyak yang bilang Barcelona kok nggak masuk, Manchester United nggak masuk? Mungkin mereka koefisien poinnya selama 4 tahun terakhir itu tidak berada di posisi 1 ataupun 2. Itu yang bisa gua katakan. Makanya di sini untuk dari La Liga sendiri diwakilkannya Atletico Madrid dan Real Madrid. Dari Jerman itu Munchen sama Dortmund. Dari Inggris itu diwakilkannya sama City dan juga Chelsea. Serie A diwakilkannya sama si Inter dan juga si Juventus. Karena yang diambil mungkin memang hanya 2 klub dengan koefisien poin terbaik selama 4 tahun terakhir. 4 tahun kalau nggak salah, ya benar. Oke, jadi teman-teman semua, itulah prediksi gua dan sedikit pembicaraan gua tentang Piala Dunia antar klub yang sudah berlangsung untuk saat ini. Jadi gimana prediksi kalian? Tulis di komen. Gua akhiri sampai sini dulu. Thank you for watching. Salam ciao. See you next video.